Stop. Kalau konten series kamu itu gampang ditinggalin penonton, itu berarti kamu belum main di level ini. Banyak kreator yang bikin konten series, tapi penontonnya itu nggak mau balik lagi, penontonnya itu nggak mau datang lagi. Ini kenapa? Faktornya apa? Karena bisa jadi itu mereka hanya bikin lanjutan konten, bukan bikin ketagihan penonton, bukan bikin ketergantungan penonton. Nah, di video ini saya akan bongkar strategi yang dipakai di sebuah film dan di sinetron TV yang bikin orang itu mau balik lagi dan nunggu episode berikutnya tanpa disuruh. Itu gimana caranya? Hai halo, Assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, di video sebelumnya, teman-teman pasti sudah nonton ya. Video sebelumnya saya sudah bahas bahwa era subscriber sudah mati. Ini sudah memasuki bahwa konten itu sudah mirip dengan sinetron TV. Ya, tentu pasti teman-teman penasaran dong gimana caranya kita bikin konten mirip dengan sinetron televisi. Nah, di video kali ini saya mau coba bahas itu. Kita memasuki sebuah video yang menurut saya ini cukup dalam, karena gimana caranya bikin penonton itu nempel terus dengan channel kita, terus ingat dengan channel kita, itu gimana caranya. Ini bukan hanya sekedar cuman mereka nonton, enggak, tapi tentu mereka itu pasti nunggu episode berikutnya apa sih, series berikutnya apa sih, itu yang tentunya teman-teman pengen kan. Masalah utama yang dihadapi oleh teman-teman sebagai kreator itu kadang-kadang kalau misalnya bikin series, itu kan biasanya ada part 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Tapi yang jadi masalah kenapa sih penonton nggak mau lanjut lagi, nggak mau nonton lagi di episode berikutnya, di part berikutnya. Ini karena sebetulnya teman-teman yang pasti di sana tuh kayak bikin episode. Kayak kalau dalam sebuah film itu namanya drama cerita lepas. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin konten yang kontennya itu seperti drama cerita lepas, ya otomatis meskipun itu ada part-partnya ya, part 1, part 2, episode 1. Jadi teman-teman itu kayak di sana tuh hanya cuma bikin seperti episode. Episode 1 sudah selesai, episode 2 baru selesai, episode 3 udah selesai. Harusnya teman-teman di sana tuh bikin alur cerita besar. Karena gini sebetulnya, kalau kita lihat lebih detail lagi, karena saya sebagai seorang filmmaker dan sebagai seorang broadcaster TV, kalau kita lihat ya sama-sama, orang itu nonton film mau balik lagi itu bukan karena nonton scene, bukan nonton episode, bukan, atau nonton segmentasi, tidak. Tapi karena di film itu ada namanya story arc, atau bangunan story, bangunan cerita, itu yang ditunggu sama teman-teman. Lalu gimana strateginya supaya penonton kita itu mau balik lagi, nonton lagi di channel kita, di video kita? Tadi kan sudah saya jelasin harus bikin series. Nah, seriesnya itu seperti apa? Kalau kita lihat di film itu memang ada beberapa jenis film yang kadang-kadang dia bikin cerita. Film itu ada cerita film yang dia hanya satu kali tayang, film itu selesai, nggak ada lanjutannya. Itu biasanya disebut dengan drama lepas. Tapi sebetulnya film itu punya namanya story arc atau bangunan cerita. Jadi ketika bikin film, orang itu tidak hanya membuat satu episode. Ketika orang bikin sinetron itu nggak hanya bikin satu episode, tapi itu tuh dia bikin satu cerita. Seperti sebuah perjalanan dari awal sampai ke perjalanan akhir. Itu yang ada di sebuah film. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, kira-kira di channel kamu, di video kamu, itu kamu di sana punya cerita besar nggak? Cerita besar itu yang bisa dibuat dengan series. Nah, kalau misalnya channel kamu itu cuman kumpulan video, ya otomatis orang nggak mau balik lagi. Itu kenapa ada kaitannya bahwa di YouTube ada yang disebut dengan pemilihan niche, pemilihan topik. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika kamu bikin video itu kamu bisa memberikan sebuah cerita besar, perjalanan. Kalau dalam konten yang sebelumnya saya sebut dengan namanya journey, sebuah journey. Lalu gimana strateginya supaya kita itu bikin channel terus ditunggu oleh penonton kita, terus dinanti oleh penonton kita, itu gimana caranya? Nah, strategi yang pertama yang harus teman-teman
tanamkan atau harus terapkan itu yang pertama adalah story arc. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kamu bikin channel, sebisa mungkin kamu itu bikin videonya atau bikin kontennya itu bukan hanya cuman untuk satu episode, tapi kalau bisa kamu bikin sebuah konten itu dari perjalanan awal sampai perjalanan akhir. Maksudnya itu adalah ya di satu ada kerangka besar, ada cerita besar yang pengen kamu sampaikan di sana. Sebelum itu saya mau tanya ke teman-teman, selama ini channel kamu, channel teman-teman itu sudah punya cerita besar belum? Nah lo, kalau misalnya channel kamu itu cuma kumpulan video dan video yang kamu bikin, itu berarti channel kamu itu nggak punya cerita besar. Kamu bisa perhatikan deh, bagaimana dari sebuah film itu, kan film itu sebetulnya adalah bagian dari cerita besar. Itu yang akhirnya membuat saya akhirnya menerapkan strategi ini. Dulu ketika saya bikin konten ya seperti teman-teman awal mula pertama kali ngonten ya begitu. Pokoknya yang ngonten gitu kan. Upload video. Ternyata di YouTube dan mungkin di platform lain itu tidak efektif, tidak efisien, tidak membuat penonton itu balik lagi mau nonton lagi. Saya bukan lagi berpikir besok saya bikin video apa lagi ya. Nggak kayak gitu cara berpikirnya. Tapi saya berpikir bulan ini saya akan bawa penonton saya untuk ikut perjalanan saya ke sebuah cerita, kemana gitu. Itu kayak gitu caranya. Saya kasih contoh misalnya kayak gini. Teman-teman pasti di luar sana banyak juga yang sudah bikin konten. Dan banyak sekali yang bikin perjalanan konten dari nol, kemudian dari nol banget ya, dia menceritakan dari nolnya, dari nol itu gimana, kemudian di sana, kemudian dia bikin channel, akhirnya dia punya channelnya dia bikin video, lalu setelah bikin video ternyata monetis, di monetis itu, kemudian dia dapat monetis pertama, dapat gajian pertama. Nah, dari nol kemudian punya channel, kemudian gajian pertama itu disebut dengan cerita besar. Jadi di setiap video itu bukan berdiri sendiri, tapi video itu adalah bagian dari perjalanan yang kita lakukan. Nah ini contoh, itu namanya yang sekali lagi disebut dengan story arc, bangunan sebuah cerita. Lalu strategi yang kedua, ada yang disebut dengan strategi namanya open loop. Di konten sebelumnya sudah pernah saya bahas deh, tapi mungkin saya akan coba detailkan lagi. Open loop itu apa? Open loop itu adalah bikin penonton itu ngerasa ganjel gitu loh. Itu namanya open loop. Misalnya saya kayak gini, di sebuah proses perjalanan tadi ketika saya bikin konten, itu ada satu kejadian, ada satu peristiwa di mana ketika saya bikin konten, kemudian saya melakukan sebuah kesalahan. Nah, kesalahan itu yang membuat channel saya itu hampir mau mati. Hampir ya bisa dibilang ya stuck lah ya, mati. Di situ tuh kita bikin kontennya seperti ini. Di video ini saya akan kasih satu kesalahan yang hampir membuat channel saya itu mati. Tapi kita akan bahas di akhir ya. Itu yang disebut dengan bahwa sebetulnya otak manusia itu nggak seneng atau nggak suka dengan sesuatu yang belum selesai. Dia akan ngerasa bahwa stay terus di konten yang kita bikin, sehingga dia itu akan nonton terus dan dia pengen tahu lebih jauh lagi gitu loh. Karena apa? Di contoh yang saya bikin tadi, saya membuat sebuah contoh video itu gantung seolah-olah bahwa solusinya akan dibahas di akhir video. Strategi yang ketiga itu namanya karakter building.